Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan. Sebelumnya, terima kasih kepada kalian yang telah membantu subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar channel ini, boleh komen di bawah ya kawan. Insya Allah Mimin jawab. Tapi sebelum itu, klik tombol like dan nyalakan loncengnya serta klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Hai kawan. Nah, kali ini saya mau mereview salah satu karya terbaru nih dari Bos Q. Kalian sudah pasti tahu dong apa yang saya maksud. Ya, tentunya tiada bukan dan tiada lain yaitu sebuah buku yang berjudul Saya Bukan Malaikat. Nah, jadi buku ini kawan-kawan saya belinya di sebuah toko online yang ada di HP saya kawan-kawan. Saya memesannya di tanggal 6 April 2021 dan baru saya peroleh atau terima di tanggal 22 April tahun 2021. Lumayan lama kan kawan? Meski begitu nggak apa-apa deh, yang penting bukunya sampai dan bisa kita review bareng-bareng. Mula-mula saya akan bagi tahu kalian info. Buku ini harga normalnya 150.000 kawan, dan saya membelinya dengan harga 110.000. Nah, lumayan kan, bisa dapat diskon sebesar 40.000. Harga 110.000 sih memang tergolong cukup mahal ya kawan-kawan. Tapi semoga dengan tayangan ini bisa mengobati rasa penasaran kalian dengan buku yang satu ini. Semoga banyak ilmu, pengalaman yang bisa kita dapat dari pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita tentang kehidupan Bos Q yang terkandung di dalam buku ini, sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi diri kita dan banyak orang lainnya. Nah, ini dia yang saya dapatkan saat membeli bukunya. Diselipkan satu buah pulpen dan juga ada satu buah foto keluarga Bos Q di sana. Ada Kak Paula Forever, ada Kak Paula Forever, ada Kak Paula Forever, ada Kak Paula Forever. Ada Kak Paula Forever, For Heaven, ada Kiano, dan tentunya ada Bos Q Baim Wong. Baiklah kawan, mula-mula seperti biasa, kalau kalian ke toko buku, kalian pasti tertarik untuk membaca cover belakang buku tersebut. Penulis biasanya memaparkan gagasan utama atau pokok-pokok yang ada di dalam pembahasan buku tersebut, supaya pembeli atau pembaca tertarik dan lebih cenderung penasaran nih terkait keseluruhan atau full dari isi buku itu. Langsung kita review covernya. Nah, jika kalian followersnya dari Instagramnya Bos Q, pasti kalian pernah melihat Bos Q meminta pendapat kita atau vote dari kita terkait terpilihnya cover untuk buku yang akan diterbitkan ini. Seperti ini cover yang menjadi kebingungan Bos Q waktu itu. Nah, kalian ngevote yang mana nih? Nomor 1 apa nomor 2? Coba komen di bawah. Sebenarnya kedua covernya itu sama-sama keren ya, tapi jujur saja saya lebih senang cover yang nomor 1. Nah, waktu itu saya juga ngevote-nya yang nomor 1 kawan. Nah, saat saya melihat hasil vote-nya lebih banyak yang nomor 1, saya sangat senang kawan. Ternyata kita sependapat dan sepemikiran. Cover nomor 1 ini lebih cocok untuk karakter Bos Q ya. Tampilannya juga seperti modern dan kekinian, ya kan? Terlihat beres teh manis gitu. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jedodin lo. Teh manis 2 nggak pakai gula ya bang? Bercanda kawan, maksudnya berestetika dong. Terlihat elegan, terlihat pokoknya kekinian deh. Pokoknya intinya saya suka dengan cover yang ini. Oh yeah. Nah, kalau kalian alasannya apa? Coba komen di bawah. Jangan lelah untuk berbagi. Ini adalah sepenggal cerita biasa dari perjalanan hidupku. Cerita biasa tentang aku sebagai manusia biasa, sebagai orang biasa,
yang biasa dan terbiasa berusaha dan bekerja dengan sekuat tenaga untuk meraih mimpi, cita-cita, dan cinta. Cerita biasa tentang bagaimana aku jatuh dan bangun melakoni babak demi babak kehidupan. Cerita biasa yang diwarnai tawa, tangis, suka, duka, bahagia, sedih, dan segala tumpah rasa. Aku bukan malaikat. Aku hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangannya, jauh dari sempurna. Aku hanya orang biasa, tempatnya salah dan lupa. Aku hanyalah orang biasa yang membiasakan diri bekerja dan berdoa. Saat aku lemah dan terluka, aku butuh malaikat sebagai sayap penolongku. Penulis Baim Wong. Mantap banget kan rekan bosku? Sangat menyentuh bukan kata-katanya? Itu baru covernya loh. Nah, sekarang saya akan mengajak kawan-kawan untuk mereview isinya secara bersama-sama secara ringkas. Bagaimana dan seperti apa sih proses yang dilalui bosku sehingga mencapai titik puncak kesuksesan seperti sekarang? Baiklah, langsung yuk. Oke kawan, nah untuk pembahasan pertama, penulisan yang dilakukan oleh bosku ditujukan kepada ibunda tercintanya bosku. Nah, banyak sekali kawan kata-kata bijak, kata-kata motivasi, dorongan, serta dukungan dari seorang ibu kepada bosku sehingga bosku bisa mencapai titik puncak kesuksesan seperti sekarang. Seperti buku-buku pada umumnya, tentunya pembuka dari sebuah buku adalah prolog. Prolog adalah bagian pengantar atau pembuka dalam sebuah cerita. Dalam prolog, biasanya kita diberikan tentang gambaran umum tulisan tersebut. Nah, kata lain dari prolog ini ya seperti kata pengantar, pembuka untuk memulai sebuah pembahasan. Di hari 1, belajar dari kegagalan dan masa lalu. Nah, di sini bosku memaparkan bahwa dirinya adalah tipikal orang yang sangat berani dalam mengambil tindakan sampai pernah ditegur dan diperingatkan oleh mamanya sendiri. Nah, seperti ini tegurannya kawan. Melalui bukunya ini, bosku mengungkapkan sekitar 9 atau 10 tahun lalu ketika bosku masih melajang dan hidup semaunya, bosku mengabaikan kata-kata mamanya. Tetapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu dan pembelajaran tentang kehidupan yang didapatkan, perlahan bosku mulai mengerti apa itu mengambil resiko, apa yang namanya berhati-hati, passion, dan bekerja keras. Dibutuhkan banyak berpikir, mencerna berulang, dan berlapang dada untuk mengambil nilai positif dari setiap perjalanan. Dan satu hal yang harus digarisbawahi adalah apapun pekerjaan atau bisnisnya atau sesuatu yang kita akan kerjakan, yang terpenting jangan menilai keuntungannya dulu. Nah, dari nasihat mamanya itulah bosku belajar bahwa kerja selain butuh passion juga harus pakai hati. Yang kedua adalah membangun rasa percaya diri. Di sini bosku memaparkan jangan terlalu membesar-besarkan sesuatu yang belum jadi kenyataan atau belum ada buktinya. Sesuatu yang selalu dibesar-besarkan seringkali tidak menjadi kenyataan. Banyak contoh yang sudah terjadi yang bosku lihat dengan mata kepalanya sendiri. Apalagi kalau yang kita bicarakan ini adalah masalah besar yang sedang kita hadapi dan membutuhkan solusi. Misalnya, ketika kita akan berhenti merokok, pertama kita selalu katakan dengan niat. Masalahnya, seringkali muncul faktor penghambat yang mengiringinya. Salah satunya adalah ingin diperhatikan orang lain. Karena sudah rahasia umum jika haus akan pujian, perhatian, dan simpati dari orang itu menjadi sifat dan karakter seseorang. Keinginan berhenti merokok yang tadinya menjadi niat perlahan luntur dan menjauh dari tekad dan keyakinan.
Ketika kita bicara mulai besok atau minggu depan atau bulan depan akan berhenti merokok, kemudian cerita itu diumbar-umbar ke orang lain, yang terjadi malah sebaliknya, membesar-besarkan keinginan berhenti merokok tak dibarengi dan diimbangi dengan usaha untuk sampai di titik sana. Mengapa? Begitulah, mereka yang terlalu mengumbar keinginannya akan sesuatu hampir rata-rata gagal. Akan beda 180 derajat ketika usaha itu dari awal dijalani sebagai keyakinan untuk diri sendiri, bukan diumbar supaya diperhatikan orang lain atau supaya dianggap hebat di mata orang lain. Buat saya kemenangan ini bukan artinya saya itu lebih daripada mereka, tapi saya bilang semuanya harus saling belajar. Dan menurut saya guru paling baik adalah orang-orang teman-teman kita ya. Janganlah untuk istilahnya nanya-nanya, dan mereka tetap saya bilang yang terbaik. Terima kasih juga buat Ima udah nyelenggarain acara yang hebat ini untuk berani ya. Terima kasih Pak, Bu, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan juga perfilman Indonesia maju ya. Amin. Nah kan kawan, terbukti bukan? Keyakinan dan niat yang tulus untuk berubah dari dalam hati akan mengantarkan kita kepada tujuan kesuksesan yang sebenarnya. Nah itu dia baru pembuka loh kawan. Ini bukunya ketebalannya 246 halaman. Wow, jika saya menjelaskan atau membacakan kepada kalian satu persatu per halaman, bisa-bisa mulut saya berbusa kawan-kawan. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan memaparkan beberapa judul-judul dari bukunya saja dan beberapa poin-poin pentingnya saja ya kawan-kawan. Nah, di sini saya ingin membahas dan memaparkan pokok utama dari buku ini sendiri. Itu ada di diari 5 kawan-kawan. Aku bukan malaikat. Kita langsung bahas yuk diari 5-nya. Tapi sebelum itu, biar kalian tidak penasaran, diari 2, 3, dan 4 itu tentang apa sih? Nah, diari 2 itu tentang nama adalah doa. Di sini memaparkan arti dari nama bosku itu sendiri kawan-kawan, yaitu Muhammad Ibrahim. Nah, tak banyak orang yang tahu loh kawan-kawan, ternyata dulu nama bosku itu Muhammad Ari Ibrahim. Ari bagi bosku biasa dipanggil ketika bosku masih kecil kawan, berumur sekitar 4 tahunan dan masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Dari Ari, nama panggilan bosku berubah menjadi Baim karena ketika dipanggil oleh kawan-kawannya di sekolah, bosku jarang menengok. Nah, karena itulah nama bosku pun diubah menjadi Muhammad Ibrahim saja dan tertulis di akta kelahiran. Ari, nama tengah dari bosku, akhirnya pun dihapus. Nah, rupa-rupanya tak hanya itu kawan. Sebelum menggunakan nama Baim Wong, dulu bosku juga pernah dikenal dengan sebutan Baim Billy. Nah, nama itu muncul ketika bosku berusia 20 tahunan. Dipanggil dengan sebutan Baim Billy ini dikarenakan bosku banyak menghabiskan waktu di meja biliar, bergabung dengan para pecinta biliar dan ikut di beberapa pertandingan kejuaraan. Karena itulah nama Billy diambil dari kata biliar. Namun suatu ketika entah kenapa bosku merasa Baim Billy tidak begitu membawa hoki. Percaya nggak percaya, selain talenta dan usaha, ternyata hoki juga dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan.
Mungkin hoki ini semacam faktor keberuntungan. Nah, pada tahun 2003, bosku bahkan sempat memutuskan vakum sementara loh waktu dari dunia sinetron dan menyibukkan diri dengan kuliah. Nah, setelah berpikir dan merenung panjang, akhirnya bosku mengganti nama panggungnya dengan sebutan Baim Wong. Kata Wong diambil dari keluarganya sendiri, kawan. Awalnya, papa dari bosku tidak menyetujui menggunakan kata Wong yang diambil dari nama terakhir papahnya. Hal ini dikarenakan papanya bosku hanya tak ingin dengan menggunakan nama Baim Wong, bosku malah menjelekkan nama keluarga. Namun setelah bosku menjelaskan alasan dan keseriusan menggunakan nama Baim Wong, akhirnya papanya bosku mengizinkan. Sudah dibuktikan bukan oleh bosku? Buktinya sampai sekarang siapa sih yang tak kenal nama Baim Wong? Sangat terkenal bukan? Seseorang jika mendengar nama Baim Wong pasti terlintas adalah sosok seseorang yang dermawan. Nah, terbukti hasil keseriusan bosku, nama tersebut bukannya menjelekkan nama keluarga, namun justru membanggakan keluarga. Wah, hebatnya ya kawan. Cus, langsung ke diari 3. Jangan lelah untuk berbagi. Di sini konsep berbagi menurut bosku itu adalah dasarnya dari cinta. Semua datang karena cinta. Ini yang bosku pahami dan jalani. Tentu bukan perjalanan yang mudah untuk sampai pada pemahaman seperti ini. Jangan pernah lelah untuk berbagi. Penulisan bosku melalui laman bukunya di halaman 51, khususnya di diari 3. Nah, di sini juga bosku menyelipkan kata motivasi yang berisi tentang hati yang sangat ikhlas, tidak melihat orang dari sisi status dan kelas apapun, intinya mencintai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Kita harus saling membantu. Kalau ada orang lain kesusahan, ya harus dibantu sebisa dan semampu kita. Sesederhana itu loh kawan, prinsip dari hidup bosku. Nah, di halaman 52, khususnya di diari 3 ini, bosku mengungkapkan isi hatinya kawan-kawan. Lebih tepatnya pada prinsip yang selalu bosku pegang setiap kali membuat tayangan YouTube. Hanya saja, bosku juga tidak ingin prinsipnya ini disalahgunakan dan dimanfaatkan. Misalnya, waktu itu ada seorang ibu yang menunggu berjam-jam di depan rumahnya meminta bantuan. Si ibu tak mau pulang sebelum mendapatkan keinginannya. Hal seperti inilah yang terus terang bosku takutkan. Kejadiannya tak hanya sekali atau 2 kali, tapi beberapa kali. Benar, bosku akan membantu siapapun yang membutuhkan, tapi tetap ada cara dan aturannya. Begitu kutipan bosku di halaman 52 kawan. Nah, mungkin kalian bisa membacanya lebih banyak lagi jika kalian membeli buku ini ya kawan-kawan. Karena insya Allah bukunya sangat memotivasi dan membuat kita semua menjadi termotivasi. Terima kasih buat awardnya, Muslim Choice Award. Kadang-kadang saya juga terkadang malu ya kalau misalnya terima piala terus berbau istilahnya sedekah ya, karena menurut saya sampai sekarang saya juga sebenarnya nggak tahu ya sedekah saya apakah memang benar atau enggak. Saya selalu menanyakan Ustadz juga apakah memang benar kalau misalkan seperti ini, dan alhamdulillah sih dari kebanyakan Ustadz bilangnya benar, cuman saya pun pribadi sebenarnya berat lah ya untuk istilahnya, karena semuanya itu berbicara hati kecil kita ya. Ada satu kejadian ketika saya di mobil itu, saya mau ngasih pemulung waktu itu ya, tiba-tiba saya berpikiran kamera mana. Saya waktu itu lagi di mobil. Ketika saya berpikiran kamera itu, ada selentingan di kuping saya dibisikin saya lah, loh kok saya sekarang jadi aneh ya ketika mau ngasih orang mikirin kamera. Takutnya niatan awal yang dulunya mungkin berbagi malah jadi hilang, dan itu ngebekas banget di saya. Akhirnya saya kasih pemulung itu tanpa kamera, tapi berbekas lah semua itu di saya. Apa yang saya lakuin ini benar atau enggak ya, saya bilang. Dan akhirnya saya ada kesempatan untuk ketemu sama Jim waktu itu, dan saya menanyakan hal yang sama, apakah saya benar posisi sekarang, karena pikiran itu sangat mengganggu saya. Takutnya apa yang saya lakuin ini salah. Dan dia bilang enggak, syiar menurut sedekah manusia itu namanya sedekah syiar, dan itu
bagus kalau misalkan ada orang ngikutin, tapi yang paling benar Mbak Im, misalkan ada seperti itu berarti yang nggak diketahui orang itu harus lebih banyak kata dia. Dan itu insya Allah ya, mudah-mudahan pelajaran singkat dari saya itu juga, saya tahu di sini juga pasti orang-orang hebat semua yang sedekahnya insya Allah ya nggak perlu ketahuan sama orang, tapi ya mudah-mudahan dengan cerita saya yang sedikit itu ya, itu pengalaman besar buat saya karena memang ria itu sangat tipis ya, kalau saya kita berpikir sangat-sangat tipis sekali. Terima kasih sebelumnya juga kepada Muslim Choice Award ya, mudah-mudahan ini berkah buat banyak orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi terbukti kan kawan, Bosku sampai mendapatkan penghargaan karena kedermawanannya. Itu semua karena kebaikan dan ketulusan hati Bosku tentunya. Dan juga berkat dukungan serta dorongan dari kawan-kawan atau rekan-rekan Bosku tentunya. Bosku tidak akan bisa mencapai posisi seperti sekarang tanpa ada dukungan dari orang-orang di sekeliling Bosku yang tentunya mencintai dan menyayangi Bosku setulus hati. Nah, sekarang sekilas saya paparkan diari 4 nih kawan-kawan, yaitu tentang jodoh dan skenario Allah. Nah, di sini Bosku memaparkan bagaimana Bosku menempuh perjalanan ujian serta cobaan dalam kisah asmaranya. Nah, jika kembali ke masa lalu, tentunya kawan-kawan di sini yang dari awal mengikuti jejak Bosku tentunya pasti tahu dong. Dulu Bosku dikenal dengan sosok pria playboy. Nah, tapi kawan-kawan, di buku ini Bosku memaparkan tentang perjalanan kisah asmaranya, bagaimana Bosku bisa menemukan sosok pendamping yang sangat cantik, baik hati, tentunya pintar juga, yaitu sosok Kak Paula Verhoeven. Nah, di sini kawan-kawan, melalui laman bukunya di halaman 69, 70, 71 sampai 73, Bosku menceritakan tentang curhatan hatinya dengan sosok seseorang, yaitu ayahnya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan motivasi, dorongan serta dukungan dari orang yang tepat, yaitu ayahnya. Seperti ini kawan-kawan. Di umur 30 tahun, Bosku ngobrol bersama papa ketika sedang makan malam di rumah. Begini ujar Bosku, "Pah, gak dapat istri nih, gagal mulu," kata Baim Wong. Sosok ayah pun menjawab, "Ya gampang aja Baim." Bosku pun kembali menjawab, "Kenapa Pah?" Ayah Bosku pun juga menjawab, "Ya, baik ketemu baik, buruk ketemu buruk, tukang minum ketemu tukang minum. Itu bukan papa loh yang ngomong, tapi ajaran agama yang ngomong." Nah, begitu omongan itu keluar dari ayahnya sendiri, Bosku pun seperti terkena sengatan listrik kawan, tersadar tiba-tiba. Dalam benaknya berpikir, iya ya, bener banget apa yang dibilang papa. Kalimat ini langsung terbetik di pikirannya. Apa yang tercermin dari diri kamu, itu yang akan kamu dapat. Pasti Baim, ini bukan papa yang ngomong, tapi ajaran agama. Sekali lagi ayah Bosku mengulang kembali kalimatnya. Mendengar omongan ayahnya, Bosku pun seperti ditampar. Betapa selama ini, beberapa tahun ini, Bosku masih melenceng dan menyimpang dari jalan dan ajaran agama. Dan besoknya, Bosku pun langsung memutuskan untuk total berhenti minum alkohol. Bosku berhenti menjadi hidup yang gak benar. Intinya seperti itu. Bosku mencoba hijrah atau kembali ke jalan yang benar. Nah, salah satu kalimat motivasi yang dapat kita petik di sini adalah apa yang tercermin dari dirimu, itulah yang akan kamu dapatkan. Nah, kawan-kawan, bagi kalian yang sedang berikhtiar, menunggu atau menanti jodoh kalian ya, harap bersabar ya kawan-kawan. Dan tentunya lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, karena insya Allah jodoh sudah Allah yang atur. Insya Allah akan datang di waktu yang tepat. Amin. Nah, dari sinilah perjalanan yang sebenarnya Bosku lalui mulai diuji. Nah, Bosku menikahi Kak Paula ketika berumur 37 tahun kawan. Jadi selama 7 tahun itu Bosku menemui dan menghadapi ujian percintaan dan pencarian jodoh yang gak gampang, bahkan sangat berat. Namun bertubi-tubinya ujian karena kandasnya hubungan percintaan Bosku, seketika Bosku tersadar ternyata Bosku masih belum total 100% menjalani apa yang selama ini menjadi komitmen dan janjinya sendiri. Momen kesadaran inilah yang akhirnya menjadi semacam titik balik baru untuk bermuhasabah.
introspeksi total, berkaca, membaca diri sendiri tanpa kecuali. Bosku tersadar ini ujian dari Allah. Dalam bahasa sederhana, Allah sedang mengujinya sampai di mana bosku bisa bertahan dan memainkan perannya sebagai seorang hamba selama 7 tahun tersebut. Nah, sejak hari itu kawan, bosku pun membiasakan diri dengan salat tahajud. Setiap malam, bosku lebih banyak mendekatkan diri pada Allah dengan bersalat malam, berdoa, mengibah ampunan dan meminta jodoh yang terbaik. Hingga akhirnya dipertemukan dengan sosok wanita hebat seperti Kak Paula Verhoeven. Melalui bukunya di halaman 86, bosku mengungkapkan bahwa dirinya percaya Kak Paula adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Masya Allah, kita doakan sama-sama ya kawan. Semoga rumah tangga bosku selalu harmonis dan bahagia dunia akhirat, amin. Nah, ini dia kawan-kawan pembahasan intinya, yaitu ada di diary 5 yang berjudul Aku Bukan Malaikat. Nah, di sini bosku mengungkapkan atau memaparkan antara ria, pencitraan dan no settingan. Jadi dibuka dengan kalimat hidup itu tentang belajar kesabaran. Namanya juga hidup, semua ada resikonya. Bahkan berbuat baik pun kadang sering disalahartikan oleh orang lain. Misalnya, apa yang selama ini aku lakukan dengan konsep jangan lelah untuk berbagi, ada saja yang menganggapnya sebagai pencitraan. Tak jarang beberapa di antaranya berkomentar dengan nada yang menyerang. Santai saja, itu jawabanku ketika ditanya menghadapi komentar orang yang bernada miring. Karena apa yang aku lakukan bukan untuk pencitraan. Aku gak bakal insecure atau merasa tak nyaman dengan diriku sendiri. Aku juga tak khawatir akan merusak jati diri yang aku bangun. Jika ada orang yang menilai diriku pencitraan, ria, atau memandangku dengan sebelah mata, anggap saja sebagai kritik yang membangun dan menjadi bahan buat introspeksi. Nah, sesederhana itu loh kawan cara bosku menanggapi komentar-komentar miring yang tidak enak didengar ya tentunya. Dilanjut lagi dengan sebuah kata motivasi. Hidup itu tentang belajar kesabaran, memaafkan, jujur, dan mengingat mati. Jangan lelah menjadi orang baik. Intinya di diary 5 ini kawan-kawan, bosku memaparkan bagaimana makna hidup dan tujuan hidupnya. Nah, menurut bosku, hidup itu tentang belajar memaafkan. Selain mengontrol kemarahan, belajar memaafkan adalah proses pembelajaran panjang yang didapatkan. Bagaimana caranya kita memaafkan dengan tulus kesalahan orang yang telah menyakiti diri dengan menyebarkan fitnah atau menipu misalnya. Di sini bosku juga mengajak dan mengingatkan kita untuk terus menjadi orang yang baik, selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat apa saja yang telah kita dapatkan. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Wah, pokoknya banyak banget deh kawan kalimat-kalimat atau kata-kata motivasi, pengalaman-pengalaman seru yang ada di dalam buku ini. Kalian boleh langsung beli saja bukunya ya kawan-kawan.